Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dapat kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Telah hadir di tengah-tengah kita yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Bapak Profesor Dr. As'ad Isma, MPD. Beliau adalah, saya kira kalau wajahnya tak asing, kiprahnya dan namanya juga saya yakin tak asing bagi Bapak Ibu sekalian, bagi masyarakat Jambi. Beliau ini alhamdulillah fokus pada akhir-akhir ini untuk bergerak di pencegahan terorisme, antara beliau sebagai Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Ini menjadi penting Bapak Ibu di tengah fenomena saat ini, karena sama-sama kita ketahui baik di media sosial, tadi juga sudah disampaikan oleh Kanwil, betapa framing pemberitaan itu sangat berpotensi untuk menjadi pemecah belah dari umat Islam, umat beragama, dari kerukunan umat beragama dalam konteks membangun semangat moderasi beragama khususnya di Provinsi Jambi. Tidak memperpanjang mukadimah, kepada Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. As'ad Isma, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi min amadu. Pak moderator yang saya hormati, kemudian Bapak sekalian, para peserta, kita diseminasi yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini diminta oleh Kanwil Kementerian untuk menyampaikan materi terkait dengan intoleransi, kemudian radikalisme, kemudian ekstremisme di depan kita semua, dan mungkin ini menjadi bahan kita diskusi. Saya pengantar. Lanjut, Pak sekalian, kita ini ada namanya dua ruang digital, ya. Ruang digital, kehidupan ini sekarang sudah mengalami proses digitalisasi. Ini faktor sebelumnya kita ini kan mobilitas kita di ruang sosial itu bergerak, tapi sejak di era digital ini keberadaan kita lebih banyak diam, berada di tengah banjirnya informasi yang masuk lewat internet, lewat handphone kita ini penuh, berbagai macam, lewat WA, kemudian lewat Facebook, lewat TikTok, kemudian lewat YouTube, kemudian Twitter, kemudian lewat lain, penuh dengan banjir. Saking banjirnya kita tidak mampu lagi menyeleksi informasi itu tingkat kebenarannya, validitasnya, keabsahannya, sahihnya informasi yang masuk ke HP kita, ke ruang digital. Kita tahu kalau menurut data dari BNPT itu hampir seperti 2021 kemarin, itu hampir 1,2 juta informasi yang beredar itu hoax. Bukti hoax ini contoh, kemarin beredar video rapat dengar pendapat Gusmen dengan Komisi 8. Seakan-akan RDP itu berlangsung kemarin, padahal RDP itu berlangsung ketika Menteri Agamanya Jenderal
Parrozi, Jenderal Parrozi. Tapi fotonya seakan-akan Gus Yakut kan. Itu kepintaran orang main. Di situ dibahas tentang temuan BPK, kemudian penyimpangan-penyimpangan, didesain dengan sebagainya, itu seakan menjadi benar, dan itu tersebar. Saya tidak tahu apakah belum dapat. Saya mendapat kiriman berita-berita hoax, berita itu, dan itu kalau dilihat itu sudah menyebar kemana-mana. Itu salah satu contoh hoax. Dalam teori, siapa yang menghegemoni siapa yang menghegemoni informasi, dia akan mengendalikan opini di tengah masyarakat. Kita ingat ketika kejadian Pilpres kemarin, kita terbelah menjadi dua. Keterbelahan itu kebanyakan akibat provokasi lewat berita hoax. Di UIN itu terjadi perdebatan antara misalnya kalangan profesor mempertanyakan atau ikut menyebar berita-berita yang sebenarnya hoax tersebut. Dan ketika kita bantah, itu pasti kita dianggap beda kelompok atau ada paham, beda pandangan. Nah, Bapak sekalian, ruang digital ini justru dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya pandangan, punya paham berbeda dengan pandangan dan paham mayoritas. Dan ini kesempatan karena mereka punya buzzer, punya tim cyber yang canggih dan sebagainya. Jadi begitu ada satu berita itu ternyebar ke seluruh Indonesia lewat HP dan sebagainya. Kita bayangkanlah contoh paham-paham yang dikembangkan orang yang cuma hafal 1-2 ayat, tapi didesain dengan sebaik mungkin dia bisa menjadi kiai besar. Contoh Gus Nur misalnya. Gus Nur, ngomong Gus Nur itu modalnya cuma mencaci maki pemerintah, modal ceramah mencaci maki. Yang penting yang berbeda dengan dia itu caci maki, yang Jokowi, Menteri Agama, kemudian NU, kemudian Muhammadiyah bertentangan itu caci maki. Karena desain media sosial mereka disambut, ada aplaus di situ. Dan ternyata pelaku Gus Nur itu di kawasan Sumatera. Karena kalau di Jawa itu mereka tidak berani. Karena kalau di Jawa atau di Medan kemarin, begitu dia menyampaikan ayat langsung diluruskan oleh seorang jamaah yang kebetulan alumni dari Pondok Pesantren Mustafawiyah. Misalnya dia menerjemahkan ayat Innallah Amin ibadihul ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama itu artinya bukan hanya manusia. Ular pun kalau takut dengan Allah itu masuk ulama. Bayangin Pak. Dan itu diikuti oleh orang banyak. Kambing pun kalau takut kepada Allah dia ditegur ulama. Begitu kerdil dan sempitnya dia mendefinisikan mana ulama di dalam ceramah-ceramah yang disampaikan. Dan ini bukan hanya yang diajarkan keringnya ilmu, penyimpangan ilmu, tapi kadang-kadang yang disampaikan ada paham-paham yang bertentangan dengan paham-paham mayoritas umat. Mayoritas umat atau dalam teorinya mainstream, jadi mayoritas umat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada anak-anak muda yang baru hijrah. Hijrah itu ya baru hijrah fashion, pakaian, kemudian sudah berbicara, menyampaikan ajaran-ajaran agama yang sebenarnya secara personal dia tuh belum paham mendetail tentang apa yang disampaikan.
Tapi karena didesain kemudian didukung oleh para buzzer, akhirnya pandangan dia seakan menjadi fatwa dan diikuti. Nah, inilah Bapak sekalian yang saya katakan, kita paham kenyataan sosial di tengah-tengah kita. Pandangan-pandangan keagamaan kita ini kan banyak beda. Dan yang salah itu adalah, ini saya contoh lah di masjid saya, pas Betul Herod misalnya. Ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan ke kita bahwa dalil tarawih 20 tidak ada, bid'ah. Dan yang minta kalau bisa yang bid'ah ini jangan dijalankan di masjid ini, tolong masjid dilakukan. Tapi memaksakan kehendak. Ketika memaksakan kehendak, disitulah intoleransi muncul. Memaksakan kehendak harus ngikut kata dia. Nah, saya sebagai ketua masjid cuma mengatakan, oke, kita ikuti aspirasi. Yang 20 silakan. Ketika yang 8 mau sholat silakan. Begitu selesai 8 ya silakan nunggu di luar. Itu namanya kompromi. Tapi tidak boleh memaksakan yang 20 keluar, yang boleh hanya 8. Disitulah munculnya intoleransi. Ini contoh. Saya lebih sedih itu yang di dekat lapangan golf. Ada orang-orang yang mendirikan masjid, kelompok-kelompok yang dari awal mendirikan masjid itu terusir dari masjid, sehingga mereka sholat itu pindah ke masjid lain. Dan kalau puasa itu sering ke masjid kami sholat, karena yang lain tidak boleh. Dan itulah intoleransi, itulah menjadi bibit konflik di tengah masyarakat. Kenapa? Yang dikembangkan adalah pandangan memaksa orang lain harus ikuti dia. Itu namanya klaim kebenaran. Seolah mereka lah yang benar, di luar mereka salah. Atau seolah kita yang benar, di luar kita ada salah. Inilah bibit-bibit toleransi. Yang lebih parah itu ketika dibungkus dengan baju-baju politik yang dikenal dengan istilah sekarang politik identitas. Kita nih Pak, kalau melihat data tuh ngeri Pak. Saya kebetulan berapa kali sudah ikut kegiatan nasional. Terakhir bulan puasa itu di Depok itu disajikan data-data tentang peta intoleransi. Dia tahapan kayak gini. Pertama, dia akan mempengaruhi sikap intoleran. Begitu intoleransi ini sudah menguat di tengah masyarakat, berkembang menjadi radikal. Radikal dalam konteks akademik ilmu itu boleh. Kalau kita belajar filsafat, diajarkan ciri-ciri berpikir filsafat itu adalah radikal. Berpikir radikal itu berpikir sampai ke akar-akarnya. Tapi ketika masuk ke dalam tahapan radikalisme, memaksakan kehendak dengan menggunakan kekuatan, itu yang salah. Dan itu nanti akan bergerak lagi, berubah menjadi terorisme. Dan itu sudah masuk ke dunia ruang cyberspace, artinya di ruang digital. Kita melihat dengan gampang yang namanya adab di ruang digital itu tidak ada lagi. Caci maki, adab itu tidak ada lagi. Baik di Twitter, di Facebook, kemudian di TikTok. Yang paling ini TikTok ini termasuk paling banyak penggunanya. Bagaimana orang dengan gampang caci maki. Seorang tokoh ulama yang seharusnya kita hormati, tapi dengan gampang
dicaci maki oleh orang-orang yang ngomong kalau istilah saya itu pubertas beragama, baru beragama puber. Saya misalnya begini, jadi paling sering diserang karena memang saya sering menyampaikan pesan-pesan moderasi, toleransi ke tengah masyarakat. Diserang. Kita tantang dia, kita dialog, tapi mereka tidak pernah datang. Yang ada tuh caci maki segala macam. Kadang-kadang tuh ancaman tuh dikirim bom panci. Jangan dijamin Bapak kira ada, dijaminin banyak Pak. Kelompok-kelompok yang dengan ngancam, kau yang cak ionya untuk kirim bom panci. Tapi saya tahu, karena kita punya peta dari peta-peta yang dianggap kantong-kantong kelompok-kelompok intoleran dan radikalisme. Kemudian, Bapak sekalian, di era digitalisasi, semua kita ini menjadi wartawan. Dalam konteks digital, koran ini sudah tidak laku lagi, tidak? Sudah Tribun, sudah habis, sudah habis. Karena informasi orang sudah sambil jalan lihat berita di koran. Sambil jalan kita melihat Facebook. Dinamakan dengan orang membuat berita dewe, posting dewe, nulis dewe, tanpa namanya kalau media itu ada editing. Diedit dulu menggunakan bahasa-bahasa 5W1H. Itu kan kalau bahasa jurnalistik itu kan ada 5W1H, bahasa-bahasa lucu. Nah kalau di media sosial orang tidak menggunakan kaidah itu lagi. Kaidah 5W1H tidak ada lagi. Termasuk etika jurnalistik itu tidak ada lagi. Salah satu etika jurnalistik itu adalah kita tidak boleh menyebut nama orang bila belum terbukti sah secara hukum. Tapi kita gampangkan nama orang dituduh walaupun belum melalui proses hukum dan pengadilan, langsung dituduh, difitnah segala macam. Nah, bagaimana kita hukum agama fitnah? Bagaimana? Karena semua orang sudah jadi wartawan, walaupun pengalamannya tidak pernah pengalaman hanya dia mendengar informasi si pihak, tidak pernah cross check, tidak pernah tabayun, tapi langsung ditulis. Begitu ditulis, sebagian orang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Begitu dianggap sebagai kebenaran, maka akan ada pro dan kontra. Pro dan kontra. Yang pro setuju, kemudian yang kontra menolak, akhirnya terjadi caci maki di media sosial. Jadi masyarakat kita ini sekarang sudah mengarah ke tadi intoleran dan mengarah kepada fundamentalisme segala macam. Nah, untuk itu Bapak sekalian, saya ingin mengatakan begini. Kalau kita lihat negara-negara Islam, konflik di negara-negara Islam itu rata-rata konfliknya karena provokasi di media. Boleh cek Pak. Kita punya data hampir 1.200.000 orang Indonesia pergi ke Syria melalui jalur Turki. Dan ternyata di sana Pak, karena bujuk rayu lewat media sosial bahwa ini akan menjadi negara yang baldatun toibun opur, di orang akan sejahtera segala macam. Ternyata sampai di sana apa yang terjadi? Maaf ngomong nih, terjadi manipulasi. Ada zaman jihad demografi. Jihad demografi siapa? Perempuan di sana itu dijadikan pabrik beranak. Anak-anak muda, anak-anak yang masih kuliah di ITB, di IPB, di UGM, anak-anak di Fakultas Kedokteran, kita lihat,
jurusan arsitektur karena terpengaruh oleh ideologi itu, ideologi transnasional. Mereka berangkat karena yang dibutuhkan itu adalah jiwa jihadnya. Berangkat ke sana, ternyata di sana mereka yang dari gadis justru menjadi, ada istilahnya, kalau istilah terminologinya jihad demografi. Jihad demografi itu kan memperbanyak keturunan, apalagi dibungkus-bungkus pahala segala macam. Yang laki-laki disuruh perang. Ternyata apa yang dikampanyekan di Indonesia, informasi yang mereka dapatkan di media sosial itu berbeda terbalik dengan fakta ketika mereka sampai di Syria. Bayangkan Pak, hampir 1 juta sekarang orang-orang itu sebagian minta balik ke Indonesia. Tidak semuanya tercuci otaknya ketika balik. Masih ada yang tertanam rasa dendamnya karena terus didoktrin dengan paham-paham. Bayangkan kalau 100.000 yang balik, pasti ada 10.000 dan itu nyebar di mana-mana. Maka kita dengar berita orang, misalnya ada penangkapan kemarin di Tebu, 2 orang honorer Pemda ditangkap. Dan saya ingin mengatakan Jambi ini lampu kuning gerakan intoleran dan radikalisme, dan itu data. Teorinya bagaimana? Nurdin On Top tuh pernah 3 bulan di Jambi, lalu lalang dari Tanjung Barat, Muara Jambi, Tebo, bolak-balik. Teorinya orang akan mengambil tempat transit, berarti di tempat itu ada pengawalan yang ketat. Kalau banyak pengawalan berarti sudah banyak jamaahnya. Termasuk dulu sebelum tadi untuk yang orang Malaysia, Azhari itu pernah transit di Jambi. Maka ketika ditanya media, saya sampaikan Jambi ini lampu kuning terhadap ancaman intoleransi. Dan ngomong kadang-kadang itu ada penceramah-penceramah yang datang, itu penceramah-penceramah yang selalu memprovokasi masyarakat. Kita nih Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sepakat dengan Indonesia, ya harus sepakat Indonesia ini adalah heterogen. Itu komitmen para ulama. Kemarin ketika terjadi pertarungan Prabowo dengan Jokowi, kan ada deklarasi klaim kemenangan. Saya 1 bulan lalu ketemu dengan 4 orang petinggi dari Partai Gerindra misalnya. Dia cerita, saya tanya, kenapa Prabowo mau ikut menjadi kabinet Jokowi? Kata dia, Pak As'ad, dorongan dari barisan Prabowo itu kepingin kalau bisa sudahlah Pak Prabowo berunding dengan Jokowi jadi presiden khusus Pulau Jawa, Kalimantan, Indonesia Timur. Prabowo jadi presiden khusus Pulau Sumatera. Bayangkan Pak, pikiran orang seperti itu. Artinya ingin membelah Indonesia dengan menggunakan politik identitas. Sudahlah, kita bagi-bagi negara. Nanti pemilu lagi, terus lagi ada yang kalah, kita bagi lagi sementara bagi 2. Kan? Akhirnya Indonesia, apa yang terjadi di Eropa Timur, terpecah karena persoalan pandangan dan paham-paham politik. Itulah Pak yang terjadi. Ada yang nanya, teroris itu hanya buatan pemerintah, teroris itu hanya buatan Amerika. Itu debatnya panjang Pak. Akhirnya kita debat,
Arab Saudi itu negara dibentuk oleh siapa? Kan debatnya panjang lagi kan? Nah, jadi Bapak sekalian, sekarang berseliweran pandangan-pandangan. Saya ingin mengatakan contoh paham-paham pandangan intoleran. Ada kelompok yang mengatakan kepada TK-TK jangan lagi menyanyikan lagu Balonku Ada 5, karena nyanyian itu haram. Nyanyian itu mendorong kita mendangkal anak-anak kita dari keagamaan. Apa lagunya? Itu. Kenapa yang meletus itu balon hijau, bukan balon merah? Kenapa? Hijau identik dengan Islam. Nah, itu dari anak TK sudah didoktrin hal-hal seperti itu. Padahal orang nyipta lagu itu kan tidak mikir, kan? Tidak usah nyanyikan lagu itu, karena itu jelas-jelas menjatuhkan umat Islam. Kenapa tidak meletus balon merah? Kenapa balon hijau? Karena hijau itu simbolik identik dengan Islam. Nah, kemudian tidak boleh juga nyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung, karena ada pohon cemara. Kenapa cemara itu identik dengan pohon Natal, kan? Kemudian kiri kanan itu melambangkan kiri kanan kian. Model itu orang mendoktrin pandangan-pandangan mulai dari anak TK, dan anak-anak ini tumbuh sudah pandangan seperti itu. Banyak lagi diharamkan nonton sepak bola, karena pemain bola itu rata-rata kafir, apalagi Lionel Messi atau Ronaldo. Karena Messi itu kalau nyetak gol itu begini, kan? Nah, saya ini fans berat Lionel Messi, kebetulan tadi malam menang, kan? Itu bahkan apa? Apa yang kan nonton bola itu haram. Ini pelan-pelan nonton bola haram, wayang haram, apa lagi? Pelan-pelan haram. Tidak bisa pandangan Anda itu dikasihkan seperti itu. Agama itu jangan itu adin wal aqwala dengan aqwala. Kita bisa tekstual dalam memahami agama. Contoh begini ya, yang disebut tafsir misalnya, yang selalu saya sampaikan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kamu. Ada pandangan pokoknya tidak boleh ayat itu ditakwilkan, karena mereka tidak boleh menggunakan takwil dalam penafsiran Al-Quran. Bayangkan kalau tangan Allah di atas tangan kamu. Kalau Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu berarti jauh dari keabadian. Tapi kan ada ulama-ulama, para ulama yang mengajarkan kita boleh menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat. Para mufassir. Tapi ya memang mufassir yang sudah memenuhi syarat-syarat itu paham. Kalau perbedaan itu kita pahami, itu biasa, kan? Tapi kalau perbedaan orang yang mengartikan di luar pengertian kita itu kafir, nah itu yang susah. Maka untuk itu dikembangkanlah pandangan toleransi terhadap tafsir pandangan agama. Kita ini kan pada dasarnya pemeluk tafsir agama, kan? Kita ini kan pemeluk tafsir, kan? Tafsir agama. Yang tafsir itu membentuk pikiran kita dan keyakinan agama kita. Tujuan agama itu pada dasarnya apa? Ya maslahah. Jadi kalau agama itu mengajarkan orang saling bunuh, konflik, kemudian pecah belah, berarti cara beragamanya tidak benar.
Agama itu selalu mengajarkan maslahah, kebaikan. Nabi Allah mengajarkan dita'arufu. Tapi kita ketemu banyak orang yang mau provokasi sehingga masjid pecah belah segala macam. Untuk itu kita semua dalam konteks sebagai orang Indonesia sesuai dengan konsensus para pendiri bangsa, ya kita harus menghargai perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan di kalangan umat Islam dalam konteks yang dasarnya kuat, termasuk juga menghargai kelompok-kelompok lain, agama-agama lain, karena mereka juga bagian dari Republik Indonesia. Kalau kita tidak mau seperti Sudan yang terbelah dua, Sudan Utara dan Sudan Selatan, kalau kita tidak seperti Somalia yang sekarang perang saudara, sama-sama Wahabi, pemerintahnya Wahabi, pemberontaknya Wahabi, sama-sama Wahabi. Kemudian Somalia, Ethiopia, banyak negara-negara mayoritas Muslim sekarang bentrok, konflik. Karena apa? Karena dimulai dari intoleransi, dimulai dari radikalisme, dan ujungnya terjadi terorisme, perang saudara. Apakah itu bagian dari desain dunia global? Ya masa kita lolo nak jatuh domba orang terus kan? Tinggal kesadaran kita. Dan yang terpenting, tugas kita sekarang adalah selektif dalam memilih media sosial, bukan selektif dalam memilih berita-berita. Akan begitu luasnya pandangan orang tua dulu. Jadi yang dilihat itu bukan apa, dilihat bahwa memang anak kita kurang. Maka dulu damai, di mana-mana damai, tidak ada perang antar agama, karena memang toleransi yang tinggi yang ada di masyarakat. Tapi begitu masuk paham baru, pandangan baru yang berkembang, mulailah konflik. Dan konflik itu bukan antar agama lagi, tapi antar Islam itu konflik. Kenapa? Siko usuli, siko tidak pakai usuli. Mari kita kembangkan sikap dan cara berpikir yang moderat. Yang moderat itu adalah bagaimana cara kita beragama yang seimbang. Terlalu ekstrim kanan, terlalu ekstrim kiri, itu tidak elok. Pasti ujungnya adalah radikalisme dan sebagainya. Indonesia akan selalu harmoni, itu tergantung dengan kita-kita yang ada di sini. Kalau kita kepingin konflik, letupannya gampang. Misalnya hari ini kita tumbur orang yang berbeda agama, kemudian kita viralkan di Indonesia ini pasti bergejolak. Karena pendekatan agama itu paling mudah membuat orang emosi. Itu jadilah orang yang moderat, jadilah orang yang toleran. Dalam sejarah peradaban unggul itu tidak pernah lahir dari masyarakat yang ekstrim. Peradaban yang unggul itu tidak pernah lahir dari masyarakat yang intoleran. Peradaban unggul di abad pertengahan, kita tahu itu lahir dari ulama-ulama yang berpikir moderat, yang tidak mengharamkan belajar ilmu ke Yunani, yang dikirim oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Yang sekarang banyak orang mengatakan haram belajar filsafat. Kalau haram belajar filsafat, bagaimana kita untuk belajar yang namanya epistemologi? Karena induk ilmu itu adalah filsafat. Kita harus membaca di balik itu. Jangan-jangan orang yang mengarang filsafat, orang-orang yang ingin diam-diam dimanfaatkan orang lain untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu yang harus kita pahami.
Saya pikir lebih kurang, mohon maaf, sekedar pengantar diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin terima kasih Bapak Ibu semua atas kesediaan dan waktu yang diluangkan dapat hadir pada kesempatan hari ini. Juga kepada narasumber Bapak Profesor Dr. Adisma yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir berbagi berbagai informasi dan tadi paparan yang sangat menarik. Lain waktu bisa kita sambung kembali dalam kesempatan yang lain. Terima kasih kepada para narasumber, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Sesi pada yang kedua pada siang hari ini kami akhiri. Allahumma fiqh lakum wa bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.